Kami akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau menerangi kami melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau yang berbicara kepada kami, memberikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Tolonglah kami, anak-anak-Mu yang lemah dan rapuh ini. Kami butuh kasih karunia-Mu, Roh-Mu beserta dengan kami. Demi Kristus anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Saya Antoni Samosir dari pelayanan sekarang di GKJ, bukan Gereja Kristen Jawa ya Bapak Ibu, tapi Gereja Kristen Jakarta, karena banyak yang salah paham, J-nya dikira Jawa begitu ya. Tapi Jakarta tetanggaan kok, dekat dengan jemaat di sini ya. Ada juga cabang kita yang di Sunter ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda pernah mendengar kalimat ini. Katanya cinta, katanya sayang, tapi kok cuek ya? Kok enggak mau mendengarkan? Pak, ini diklik kemana Pak? Sudah, ini on ya. Oh ya, ke sini ya. Oke. Ya, katanya cinta, tapi kok cuek, nggak mau dengerin gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini pernah terucapkan oleh kita ataupun kita pernah mendengarkannya ketika ada relasi di antara kita dengan orang lain, ya. Misalnya, oke, makasih. Kita dengan pasangan kita. Yang kita bilang aku cinta padamu, tapi ternyata kita sibuk dengan diri kita sendiri, khususnya kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan handphone atau tontonan kita, sementara pasangan kita itu butuh untuk didengarkan, tapi malah kita abaikan dia. Atau anak kita ingin cerita kepada kita, tapi kita malah abaikan dia, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Atau ketika kita yang ingin didengarkan oleh pasangan kita atau anak kita, mereka justru sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Katanya cinta, tapi kenapa cuek dan nggak mau dengerin? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis namanya Susan Phillips berkata bahwa memang tidak mengherankan bahwa budaya kita pada masa kini menilai berbicara itu lebih baik daripada mendengarkan. Ya, ngomong itu lebih bagus gitu ya, banyak bicara, makasih Pak, daripada kita beri telinga untuk mendengarkan orang lain. Dan ada banyak motivasi untuk kita itu berbicara dan sebagian besar kita mengabaikan pendengaran. Bapak Ibu Saudara pernah pengen ngobrol sama seseorang, Anda dicuekin? Pernah? Pernah ya? Atau Anda pernah cuekin orang? Kayaknya paling sering cuekin orang ya. Lagi serius orang itu ngobrol tapi kita cuekin. Lagi serius khotbahnya tapi kita cuekin hamba Tuhan ya. Gitu ya. Sibuk dengan pikiran-pikiran kita ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan. Itu dikatakan oleh Susan Phillips. Oke, berarti ini. Ya. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa ternyata salah satu cerminan kita mengasihi seseorang adalah kita mau mendengarkan. Kalau Anda pengen tahu apa sih bukti nyata seseorang itu sayang sama kita, ketika kita lagi cerita, dia mau memberi perhatian. Dia mau buka telinganya, memandang kita dengan seksama untuk mendengarkan cerita-cerita kita. Ya kadang-kadang meskipun orang itu bisa saja kan nggak terlalu fokus, tapi setidaknya dengan dia kasih telinga dan kasih tatapan wajahnya ke kita, itu cukup memberikan satu bukti nyata dia itu perhatian atau sayang kepada kita. Saudara, apa salah satu bukti nyata Anda cinta sama Tuhan? Tadi kita nyanyi ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Lagunya indah sekali. Apa salah satu bukti nyata bahwa Anda dan saya itu cinta sama Tuhan, sayang sekali sama Tuhan, adalah dengan memberi telinga kita untuk mendengarkan suaranya atau firman-Nya. Mendengarkan dia berbicara kepada kita melalui banyak hal, baik itu para hamba Tuhan, baik itu pengajaran-pengajaran sehat maupun perenungan-perenungan pribadi kita.
itu adalah salah satu cerminan nyata kalau kita itu mengasihi Tuhan. Inilah yang menjadi satu tema kita atau perenungan kita tentang telinga seorang murid. Kita tahu bahwa telinga itu fungsinya untuk mendengar. Dan dari pendengaran itulah kita akan merenungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai murid ataupun anak-anak Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 3-4 Bapak Ibu. Saya akan bacakan dari terjemahan baru versi yang kedua ya, atau edisi yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mari kita perhatikan apa maksud dari firman Tuhan. Saudara, lewat tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, ini merupakan tulisan atau suratnya detik-detik sebelum dia akan meninggal ya. Ini nasihat terakhirnya kepada anak rohaninya Timotius ini. Lewat firman Tuhan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita tentang kualitas kita sebagai murid Kristus yang sejati. Kualitas kita sebagai murid Kristus yang sejati itu, kalau kita melihat pada perikop ini saudara, dan kita bandingkan dengan pasal 3 ayat 14-17, maka yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai pengikutnya adalah mau mendengarkan kebenaran, memasang telinga kita untuk mendengarkan kebenarannya. Kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat 14-17, di sana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, artinya ini bukan hanya sekedar diingat, tetapi Timotius itu pastinya mengingat akan kebenaran Tuhan itu dimulai dari dia mendengarkan, betul? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak mendengar dulu informasinya? Jadi untuk kita mengingat akan kebenaran Tuhan, maka pasanglah telinga kita, berilah hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ternyata Timotius itu dari kecil kita sama-sama tahu dia sudah dididik dan dibiasakan oleh orang tuanya, mamanya secara khusus dan neneknya untuk mengajarkan dia kebenaran Tuhan. Dan dari kecil Timotius itu sudah terlatih untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Saudara, kita semua tentu sudah sering mendengarkan firman Tuhan, entah kita dari kecil atau kita waktu usia remaja, pemuda, hingga kita seusia sekarang ini, saudara. Tentunya kita ingat orang-orang yang mengajarkan kita akan firman Tuhan, entah itu guru sekolah minggu, pembina-pembina kita dulu. Bapak Ibu, kalau saya ngomong begini tiba-tiba Anda mengingat seorang hamba Tuhan mungkin, yang waktu Anda baru percaya, kalau saya langsung ingat guru sekolah minggu saya. Saya ingat wajahnya bagaimana dia begitu antusias kalau mengajarkan kami tentang cerita firman Tuhan. Kemudian beberapa hamba Tuhan lainnya yang banyak mempengaruhi saya, yang memberikan pengajaran-pengajaran sehat kepada saya. Saya ingat tokoh-tokoh itu. Di salah satu jurnal saya tuliskan nama-nama mereka dan mendoakan mereka. Beberapa di antara mereka sudah tidak ada lagi, tetapi masih ada yang ada hingga saat ini dan masih terus menyuarakan firman Tuhan. Jadi lewat mereka ini Tuhan kirimkan mereka untuk mengajarkan saya akan kebenarannya. Termasuk Anda. Siapa orang-orang yang Tuhan hadirkan lewat mimbar ini, sekian banyak hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk memperkatakan kebenarannya, dan Anda pasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Anda renungkan dan Anda ingat akan firman Tuhan itu dan tentunya ditaati. Mendengarkan firman Tuhan, dan ternyata firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 15-16, firman Tuhan itu ternyata tidak hanya didengar, tapi kita terima, direnungkan, diyakini, dipegang teguh. Yang dapat memberi kita hikmat, menuntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan ini saudara di ayat 16-17 indah sekali manfaatnya.
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita terus latih mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari, bukan hanya sekali seminggu, tapi setiap hari kita latih untuk mendengarkan sabda Tuhan, saudara, itu sangat luar biasa, mengajarkan kita kebenaran, mendidik kita dalam kebenaran, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, bahkan sampai memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang salah, saudara. Saya sudah sekian lama untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, dan sampai detik ini ajaib banget firman Tuhan itu. Saya berapa kali ngomong sama anggota kelompok kecil kami, Bapak Ibu, yang kalau di gereja kami disebut life group. Saya katakan, ternyata saya ini bukan orang yang baik. Saya ternyata bukan orang yang saleh. Saya ternyata bukan orang yang terlihat suci, mulia di depan. Kalau di depan orang kan kita bisa menutupi semuanya ya Bapak Ibu ya. Apalagi berpakaian jas seperti ini, sepertinya saleh sekali. Saya katakan, saya tidak seperti yang Anda bayangkan, kalian bayangkan. Saya itu orang yang penuh dengan permasalahan. Saya itu orang yang mewarisi dosa dan banyak kejahatan. Saya punya sisi-sisi gelap dalam diri saya yang Anda tidak tahu. Pasangan saya yang paling tahu. Tetapi indahnya adalah firman Tuhan itu sampai menunjukkan hal-hal jahat apa yang ada dalam pikiran saya, hati saya, sikap dan tindakan apa yang sudah mendukakan hati Tuhan. Lewat perenungan-perenungan firman Tuhan, Tuhan itu selalu mengingatkan saya, menegur saya, menasehati saya, bahkan sampai menuntun kembali. Ayo, hidupi firman Tuhan, taati firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu luar biasa sekali untuk menolong kita semua bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Betul, kita semua ini bukan orang yang baik. Semua kita sudah cemar akan dosa-dosa kita. Dan kita butuh firman Tuhan untuk menerangi hati kita yang cemar itu. Hati kita yang penuh dengan dosa itu, supaya kita kembali dituntun pada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itulah kita sanggup diubahkan sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, saudara, untuk semakin serupa dengan Dia. Inilah pesan Tuhan kepada kita saat ini. Seperti Rasul Paulus memesankan ini kepada Timotius, supaya dia sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala di tengah-tengah jemaat yang dia layani, harus tetap setia dengarkan firman Tuhan, bahkan sampai berpegang teguh kepada firman Tuhan itu apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap harus berpegang. Dan ini pesan Tuhan kepada kita saat ini, saudara. Dengarkan kebenaran Tuhan apapun musim kehidupan Anda, saudara. Ini yang akan memberikan kita kekuatan tentunya, bukan? Hikmat, bijaksana untuk terus melangkah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ini seorang bapak yang saya tidak sengaja ketemu dengan bapak ini. Jadi ceritanya, Bapak Ibu, saya besuk jemaat kami yang ada di Cibubur. Dan tetangga jemaat kami ini ternyata kita orang Batak juga gitu ya. Dan waktu saya ketemu dengan jemaat bilang, Pak, tetangga kami ini orang Batak. Akhirnya kami berkenalan, saudara. Dan dalam perkenalan itu, Bapak ini menceritakan bagaimana kecintaan dia pada firman Tuhan. Yang herannya bagi saya adalah di depan rumah dia itu ada Alkitab yang diletakkan di atas meja. Dan dia ceritakan bahwa dari sejak dia kecil, dari sejak dia muda, dia terus tekun untuk belajar firman Tuhan. Dan dia pernah bekerja di pemerintahan di zamannya Presiden Habibie, dan dia berapa kali diutus ke luar negeri untuk melakukan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan kita, saudara. Dan firman Tuhan itu menerangi dia. Dia banyak sekali menghadapi kesusahan, kesulitan, keadaan yang tidak mudah dalam pekerjaannya, tetapi dengan melatih mendengarkan kebenaran Tuhan, itu membuat dia memiliki kekuatan, keteguhan untuk menghadapi setiap kesulitan itu. Kemudian dia berkata begini, namanya Bapak Sabar Sihaan. Firman Tuhan adalah dasar penuntun bagi perjalanan hidup saya dan hidup kita, dikatakan oleh Bapak ini. Saudara, ini menarik sekali, seorang tua, Bapak yang sudah lanjut usia 80-an, Bapak Ibu, dari sejak mudanya melatih dirinya untuk belajar dengerin firman Tuhan.
sehingga setiap langkah-langkah hidupnya berjalan di jalan Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, khususnya di dunia pemerintahan di mana dia pernah bekerja, saudara. Jadi begitu hebatnya ketika kita mau melatih diri kita, beri telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, murid sejati ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dari kita tekun mendengarkan firman Tuhan itu akan menolong kita untuk bisa mengerjakan panggilan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bukan hanya dinasehati untuk mengingat firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, tapi juga terus mengerjakan panggilannya. Di tengah-tengah banyak tantangan yang dihadapi Timotius. Demikian juga firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Dengan kita terus tekun melatih dengerin firman Tuhan, itu akan banyak mendewasakan karakter kita, mendewasakan kerohanian kita, saudara. Itu juga yang akan menopang kita untuk bisa mengerjakan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Sekian banyak panggilan yang ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius. Anda bisa perhatikan di pasal 4 ayat 2 dan 5, baik itu dalam memberitakan firman, menyatakan yang salah, menegur dan menasihati dengan kesabaran dan pengajaran, menguasai diri, bersabar dalam penderitaan, melakukan pekerjaan pemberita Injil, menunaikan tugas pelayanan. Semua ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada Timotius yang diingatkan oleh Paulus, supaya Timotius tidak menyerah di tengah banyaknya tantangan yang dia hadapi. Gak mudah Bapak Ibu Timotius ini, pelayanannya di tengah-tengah jemaat, khususnya jemaat Efesus, penuh dengan gejolak, penuh dengan pengajaran sesat, penuh dengan hal-hal yang tidak indah yang terjadi di sana. Tetapi Paulus tetap teguhkan dia untuk setia mengerjakan panggilannya. Itu sebabnya kenapa dasarnya adalah dimulai dengan dengerin firman Tuhan. Kadangkala kita sebagai seorang pelayan, kita petantang petenteng ya Bapak Ibu, mau melayani tapi gak punya waktu pribadi untuk dengerin Tuhan. Entah berapa banyak kisah-kisah yang saya dengar Bapak Ibu di tengah-tengah pelayanan gereja. Banyak sekali orang-orang yang melayani yang begitu cakap di depan mimbar, tapi ternyata waktu kita telusuri semakin mendalam, gak ada waktu. Alasannya gak ada waktu untuk Tuhan, alias tidak punya waktu pribadi untuk dengerin firman Tuhan. Gak heran pelayanannya sih bagus, tapi karakternya awur-awuran Bapak Ibu. Karunianya sih keren banget ya, talentanya sih keren banget, tapi susah banget kerjasama, keras kepala, mau menang sendiri, egois. Diajak untuk pembinaan nggak mau, tapi pengen tampil. Ada sekian banyak orang-orang seperti ini di dalam gereja. Kenapa? Yaitu tadi, pengen ngerjakan pelayanan, tapi nggak mau didasarkan dengan dengerin Tuhan. Saya berharap jemaat di sini tidak demikian. Tapi jemaat yang mau mendasarkan seluruh panggilan pelayanan kita, apapun itu pelayanannya, sampai kita memberitakan Injil dengan setia, dengan tetap teguh, yang didasarkan kecintaan kita untuk dengerin Tuhan. Dengerin Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, baru kita bisa kuat dan teguh. Dan motivasi kita dalam mengerjakan panggilan Tuhan itu pun akan diluruskan, dimurnikan. Bukan untuk kemegahan saya, tapi untuk nama Tuhanku disaksikan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengusaha yang saya cukup kenal baik malah. Saya sangat terberkati lewat kesaksian Bapak ini, bagaimana dia melatih dirinya untuk terus mendengarkan kebenaran Tuhan, dan dari kebenaran Tuhan itulah yang memberikan dia kekuatan topangan untuk mengerjakan panggilannya. Dia tahu panggilannya ngapain. Panggilannya adalah menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, di marketplace, di dunia kerjanya. Dia seorang pengusaha, dia punya sekian banyak karyawan, saudara, tetapi dia tidak jumawa atau tidak angkuh merasa dirinya hebat, tidak.
Dia sadari bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Dan indahnya adalah ternyata bapak ini sebelum jadi pengusaha di masa mudanya, dia itu memang tekun belajar firman Tuhan. Jadi betul kata firman Tuhan ya dalam kitab Amsal bahwa didiklah seorang muda itu ya dengan firman Tuhan, maka dia tidak akan melenceng dari jalan yang benar. Jadi saya melihat, bukan berarti bapak ini sempurna ya Bapak Ibu ya, tetapi setidaknya dari sejak mudanya dia tekun, bahkan dari sejak dia di kampus, di kuliah, dia ikut persekutuan mahasiswa dan tekun untuk pendalaman Alkitab, belajar firman Tuhan, sampai dia jadi seorang pengusaha. Dalam membangun usaha juga jatuh bangun, dan bagaimana tangan Tuhan terus menolong dia, membentuk dia, sampai usahanya sekarang bisa dibilang maju dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Sebelum dia melakukan panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan, baik di gereja, di marketplace, dia selalu memulai dengan dengerin kebenaran Tuhan. Setiap hari dia kirim jurnal pribadinya ke saya. Setiap hari dia sharingkan firman Tuhan apa yang dia dapatkan. Beberapa hari lalu kami ketemu dan dia katakan, "Pak, Bapak tahu, beberapa hari yang lalu kan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan ingatkan saya bahwa saya itu harus menyerahkan semua pergumulan hidup saya ke tangan Tuhan, dan nyata Pak. Waktu itu Bapak tahu pergumulan perusahaan saya seperti apa, dan Tuhan sekarang tolong pergumulan itu dapat dihadapi. Tuhan latih saya untuk berserah di dalam Tuhan." Wow, saya waktu mendengar ini satu hal yang indah, iya ya. Betapa dahsyatnya kebenaran Tuhan yang didengarkan, direnungkan, bahkan ditaati itu dapat memperkokoh perjalanan hidup, bahkan panggilan pelayanan. Dia seorang pelayan Bapak Ibu, bahkan dia juga sebagai seorang pengusaha, dia mimpin kelompok kecil juga. Bahkan sampai memberi waktunya, investasi waktu untuk seorang anak muda yang sedang dia bimbing. Seorang anak muda yang sedang merintis karirnya. Dia ingat bahwa ada orang yang membimbing dia sebagai pengusaha, ya, mementoring dia, dan sekarang dia mau berbagi dirinya untuk mementoring seorang anak muda yang sedang merintis pekerjaannya, dan tentunya berdasarkan firman Tuhan. Kira-kira dalam perbincangan saya dengan Bapak ini dan dalam tulisan-tulisan jurnal dia, saya simpulkan ingin berkata begini Bapak Ibu. Saya telah diampuni, diselamatkan Bapa di surga melalui Kristus anaknya. Dan oleh karena itu dia tahu sekarang bahwa yang memiliki hidupnya adalah Bapa, bukan dunia ini. Oleh karena itu dia mau latih dirinya untuk pasang telinga, dengerin Bapanya lewat perenungan pribadi. Dan dari situlah dia jadi mengerti apa yang harus dia lakukan. Melakukan perbuatan baik, melakukan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan titipkan kepadanya untuk dia kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi nasihat firman Tuhan ini mengingatkan kita. Murid sejati, murid yang mau dengerin kebenaran. Murid sejati mengerjakan panggilannya. Apapun tantangan kita, panggilan kita memberitakan kebenaran Tuhan yang kita terima dan kita alami. Kita saksikan kepada siapapun. Dan semua itu kita lakukan bukan karena kemegahan kita, tapi sebagai respons kita atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tetap beritakan bagaimanapun keadaannya, baik atau tidak baik, keadaan kita terus beritakan saudara. Saksikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saudara, kemarin Senin minggu lalu kami ke Bandung membesuk dosen kami, ya, Semulinda tentunya tahu. Dosen kami itu baru operasi satu ginjalnya yang bagian kanan itu diangkat Bapak Ibu karena didiagnosa cancer, begitu ya. Tidak mudah tentunya karena ini dosen kami yang sangat cukup energik, masih muda juga, tapi ternyata ada masalah di ginjalnya dan harus diangkat. Waktu kami besuk, sangat indah yang kami dengar itu adalah bagaimana perjalanan imannya mengalami Tuhan lewat sakit itu. Bagi saya pribadi, dia sedang memberitakan Tuhan lewat sakitnya itu. Padahal keadaannya tidak baik-baik saja Bapak Ibu, tapi dari mulutnya keluar hal-hal yang
indah tentang Tuhan. Kalau istilah sekarang itu daging semua yang keluar Bapak Ibu ya. Ya. Bukan lemak-lemak tapi daging. Artinya itu yang berkualitas. Padahal keadaannya tidak baik-baik saja. Bahkan tadi malam saya sempat WhatsApp dia, dari WhatsApp itu dia menceritakan lagi-lagi dia mengalami Tuhan. Keindahan Tuhan lewat sakit ini. Wow, dia sedang memberitakan kebenaran Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Saudara, jangan tunggu keadaan kita baik baru kita berani beritakan Tuhan. Dalam seluruh keadaan kita tetap beritakan Tuhan. Itulah panggilan kita. Itulah pelayanan kita yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Kenapa kita berani melakukannya? Karena kita dengerin Tuhan, ngalamin Tuhan, taati Tuhan. Maka kita punya kuasa untuk memberitakan itu. Kenapa banyak orang Kristen gak berani beritakan firman? Kenapa banyak orang Kristen itu salah dalam mengerjakan panggilan pelayanannya? Kenapa karakternya itu berantakan, gak karu-karuan? Jangan-jangan permasalahannya dari dalam dirinya yang tidak mau pasang telinga dengerin Tuhannya. Yang tidak mau diterangi kebenaran Tuhannya. Sehingga dia membiarkan dirinya terus bermasalah. Padahal Tuhan kita itu baik sekali memberikan firman untuk dapat mengubahkan hidup kita, bukan? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini nasihat Tuhan bagi kita. Dan mari kita bandingkan dengan murid palsu. Kalau tadi dua bagian di awal kita bicara tentang murid yang sejati. Tapi murid palsu ini adalah murid-murid yang mengabaikan kebenaran Tuhan. Di ayat 3 dan ayat 4 jelas sekali. Murid-murid palsu ini bagaimana Bapak Ibu ciri khasnya? Dalam perikop yang kita baca tadi, murid-murid palsu ini adalah murid-murid yang suka ngumpulin, ngoleksi, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ada di sini Bapak Ibu yang suka ngoleksi barang? Ada ya, boneka mungkin, gantungan kunci mungkin, asalkan jangan ngoleksi orang lain gitu. Jangan ngoleksi simpanan Bapak Ibu. Simpanan uang nggak apa-apa, tapi jangan simpanan dalam bentuk makhluk hidup ya Bapak Ibu. Ya. Mereka itu mengumpulkan guru-guru palsu Bapak Ibu. Artinya mereka itu ingin dipuaskan keinginan telinganya. Nah, menarik sekali sebenarnya di bahasa aslinya Bapak Ibu, keinginan telinga di ayat yang ketiga itu ada tambahannya. Keinginan telinga mereka yang gatal. Nah, tapi di terjemahan kita tidak ada frasa yang gatal, tapi kalau di bahasa asli itu ada yang gatal. Jadi telinga mereka itu gatal Bapak Ibu, atau kneto. Apa maksudnya gatal ini? Bapak Ibu, kalau kuping kita gatal kan pengen kita garuk kan, tapi kan kita nggak bisa garuk kayak garuk tangan atau garuk leher atau garuk punggung kita. Kita biasanya pakai apa? Garuknya cotton bud atau kelingking. Ada yang punya pengalaman kelingking digunakan untuk menggaruk telinga yang gatal. Nah, Bapak Ibu, gatal itu dan pengen cepat-cepat digaruk kan kalau gatal. Nah, demikian juga orang-orang ternyata di tengah-tengah jemaat di sana itu ada yang gatal, nggak bisa menikmati Injil Kristus. Mereka nggak mau terima pengajaran firman Tuhan yang sehat. Karena apa? Mereka ingin dipuaskan hawa nafsunya, keinginan daging mereka. Sementara kalau kita belajar Injil Kristus itu kan harus hidup setia, menyangkali diri, pikul salib, ya, menolak atau melawan semua hal-hal jahat dalam diri kita, mau tunduk sama Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak enak bagi daging kita, bukan? Dan mereka tidak nyaman untuk hal itu, dan bagi mereka itu gatal gitu ya. Sehingga mereka garuk, cara garuknya gimana? Panggil guru-guru lain yang bisa membantu mereka untuk garuk yang gatal itu, dan mereka bisa dipuaskan. Saya ingat jadi anak saya yang paling kecil usia 4 tahun, kalau kupingnya gatal panggil mamanya atau saya untuk papa, mama, gatal, ici gitu ya. Artinya gatal, kita ambil cotton bud garuin. Dia butuh orang lain. Nah, jemaat-jemaat yang atau pengikut-pengikut Kristus yang palsu ini Bapak Ibu butuh digaruin telinganya dengan apa? Panggil guru-guru palsu. Ajarin mereka hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Oh, nggak apa-apa, nggak perlu sangkali diri. Yang penting kamu datang ke gereja. Yang penting kamu itu udah rajin aja kasih persembahan. Ya, jadi pengikut Kristus itu nggak harus sampai radikal, nggak harus setia pada firman Tuhan. Yang penting kamu jadi orang baik. Nah, ini kan pengajaran yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka itu menolak kebenaran Tuhan.
Mereka menolak ajaran sehat. Sehat di sini Bapak Ibu tahu kata higienis? Nah, sering ya kita bilang higienis itu artinya bersih kan? Bersih, suci, murni, sehat. Nah, ternyata katanya kata sehat di ayat ini juga berasal dari kata itu, Bapak Ibu. Hygiene, ya, hugiano, yang artinya itu sehat. Mereka menolak yang sehat, tapi malah menyukai yang kotor. Wow, mereka tidak mau pengajaran atau doktrin yang sehat. Yang berikutnya, ciri khasnya adalah mereka membuka telinga untuk dongeng. Nah, dongeng di sini artinya mitos, Bapak Ibu. Mitos itu kan sesuatu yang tidak real, tidak nyata, betul? Kita dari kecil sudah dengar cerita-cerita dongeng ya, Bapak Ibu ya. Cinderella, apalagi? Dongeng apa Bu dulu yang diingat? Pinocchio. Terus kalau dulu Bobo itu ada Nirmala dan Oki gitu ya. Macam-macam. Nah, orang-orang di sana Bapak Ibu di tengah-tengah jemaat di Efesus itu mereka suka sekali untuk mendengarkan mitos-mitos dan berusaha untuk menggantikan kebenaran Tuhan itu dengan berita-berita palsu. Saudara, dalam filsafat Yunani, lawan kebenaran itu apa? Kepalsuan, ilusi. Jadi seolah-olah dunia inilah kepuasan, inilah kesempurnaan, inilah keutuhan kita. Seolah-olah hawa nafsu kedagingan itu tuh segala-galanya yang memuaskan kita, yang akan mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan. Padahal palsu. Tidak ada hawa nafsu kedagingan bisa memuaskan kita sepenuh-penuhnya. Betul Bapak Ibu? Yang ada membuat kita hancur. Mereka menganggap bahwa dengan kami selingkuh maka kami puas. Padahal perselingkuhan membawa malapetaka, kehancuran. Nah, itu yang mereka sukai untuk didengarkan Bapak Ibu. Dongeng-dongeng yang demikian. Mari satu persatu dongeng apa aja yang muncul di tengah-tengah jemaat Efesus. Satu persatu kita lihat secara cepat aja Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya banyak, tetapi saya tidak akan detail sekali menjelaskannya. Yang muncul di sana Bapak Ibu dongeng apa? Mengenai silsilah. Jadi mereka itu sibuk untuk mengurutkan silsilah orang-orang perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Mencari rahasia keselamatan. Padahal jelas rahasia keselamatan itu melalui Kristus Yesus yang memang lahir dari silsilah Abraham, betul? Tapi mereka tidak mau terima Yesus Kristus sebagai keselamatannya Bapak Ibu. Mereka cari-cari lagi rahasia keselamatan itu di luar Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang itu sia-sia mengenai silsilah. Bahkan mereka cari silsilah malaikat-malaikat, makhluk-makhluk di surga. Ya emang malaikat di surga itu kawin, beranak? Enggak kan? Tapi mereka sibuk dengan hal-hal seperti itu. Kemudian mereka lagi ada pengajaran sesat bahwa enggak perlu cari makan banyak, enggak perlu kawin Bapak Ibu. Supaya kamu hidupnya kudus, coba kira-kira untuk makannya itu dikit aja, ya. Nggak perlu nikah supaya hidupmu semakin kudus. Ini kan pengajaran ngawur, sesat. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Kemudian penyelewengan hierarki. Banyak perempuan di sana Bapak Ibu ingin jadi guru, mengambil posisi para pria. Dianggap itu adalah kebenaran, padahal itu sesat. Kemudian ada gnostisisme yang menganggap tubuh kita itu tuh kotor, rusak, dan harus cepat-cepat terpisahkanlah raga kita, jiwa kita itu dari tubuh yang kotor itu Bapak Ibu Saudara. Ini juga sesat Bapak Ibu. Hingga akhirnya mereka menolak Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi dalam daging ya. Kemudian mereka mencari keuntungan dalam ibadah. Dengan mereka beribadah dikira mereka akan dapat banyak berkat. Banyak sekarang konsep seperti ini muncul di gereja Bapak Ibu ya. Kemudian mereka menolak kebangkitan tubuh. Bagi mereka kebangkitan tubuh itu hanya secara rohani, bukan fisik. Padahal nanti kebangkitan tubuh itu akan terjadi ketika Yesus datang kali kedua dan akan dibangkitkan semua orang mati, Bapak Ibu, dan diberikan tubuh kebangkitan itu. Tapi mereka menolak akan pengajaran ini. Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh Timotius dan harus dihadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara pengajaran sesat masa kini apa Bapak Ibu? Nah, ini muncul teologi oneness Pentecostalism atau teologi ketunggalan keesaan. Artinya Bapak Ibu, teologi ini tidak percaya bahwa kita itu mengadopsi Allah Tritunggal atau
Mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Bagi mereka itu Allah itu tunggal, saudara. Dan hanya Yesus saja. Jadi ada gerakan yang namanya Only Jesus Movement. Jadi hanya Yesus saja. Jadi Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya sebutan yang berbeda. Hanya sebutannya yang berbeda, tetapi pribadinya satu. Jadi mereka menolak 3 pribadi, yang mereka terima adalah satu pribadi. Ini lagi marak Bapak Ibu, jangan salah. Lagi marak sekali masuk ke tengah-tengah gereja. Berapa kali kalau kami kelas-kelas pembinaan, Bapak Ibu kita tanya konsep Allah Tritunggal, kebanyakan mereka menganggap Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Allah Tritunggal itu ya satu dalam arti pribadi, bukan satu hakikat. Nah ini lagi marak Bapak Ibu, jadi hati-hati, ini pengajaran sesat. Yang berikutnya teologi kemakmuran, kesembuhan. Berapa banyak kita mendengar berita-berita atau khotbah-khotbah tentang kamu kasih banyak persembahan, kamu akan diberkati. Kalau kamu datang ke gereja dengan rajin, semua sakit penyakitmu akan disembuhkan. Kalau kamu beli minyak yang ini, maka kamu akan sembuh seketika. Kalau kamu semakin rajin doa dan puasa, kamu akan disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kamu akan semakin melimpah berkat-berkat yang kau dapatkan. Ini bahaya. Terkesannya baik, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ini adalah teologi kemakmuran dan kesembuhan yang hanya menekankan kepada kepentingan pribadi kita. Kemudian sinkretisme, memadukan Injil sejati dengan kepercayaan-kepercayaan dunia ini. Kapan hari Bapak Ibu ada jemaat kami sakit, terus beberapa orang-orang terdekatnya bilang, ini gara-gara kamu waktu pergi ke daerah itu, kamu pasti buang air sembarangan ya. Maka datanglah roh-roh itu mengganggumu. Kamu harus lakukan pelepasan. Ya namanya sakit. Waktu cek lab darah Bapak Ibu, bermasalah organ dalam tubuhnya. Ini bukan masalah dia dirasuki atau dikerjain sama roh-roh yang jahat, tapi memang bermasalah tubuhnya karena pola hidup. Ya, jadi itu dipadu-padukan saudara. Jadi kalau ada apa-apa sedikit-sedikit, kalau ada sakit, kalau ada kesusahan, wah ini berarti ada roh-roh yang gak benar di sini. Nah, itu harus pelepasan atau beri minyak banyak-banyak. Ya, ini kan namanya sinkretisme, saudara. Ini bahaya sekali. Ini lagi merajalela juga di gereja. Keselamatan tidak cukup melalui Kristus, tapi ditambahkan dengan perbuatan baik kita. Ini juga pengajaran sesat. Dan berikutnya, kebenaran itu bersifat subjektif, bukan kebenaran mutlak dari Allah kita. Jadi bukan Allah sebagai penentu kebenaran, tapi kita sendiri. Makanya tidak heran LGBTQ lagi merajalela. Karena apa? Relatif. Yang penting orang itu baik, orang itu tidak menyusahkan Anda. It's okay kok laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. It's okay free child, nggak nikah tanpa anak. Atau it's okay saya kumpul kebo, nggak masalah. Yang penting apa? Aku tidak menyusahkan Anda. Itu kebenaran bagiku. Relatif Bapak Ibu. Baru-baru ini kami adakan semacam pembinaan untuk para pasutri, yang akan menikah, BPN ya, bimbingan pranikah. Beberapa itu ternyata mengadopsi free child Bapak Ibu. Mereka mau married tapi nggak mau punya anak. Bahaya kan? Ini sedang berkembang konsep-konsep seperti ini. Nggak mau Pak punya anak, repot, pusing punya anak. Belum lagi ekonomi susah dan yang lainnya. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati dengan caranya. Udah langsung memikirkan. Karena apa? Mereka menganggap kamilah standar kebenarannya, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Mengerikan sekali saudara. Ini tantangan zaman sekarang. Dan penolakan otoritas Alkitab. Orang-orang liberal nggak terima bahwa Alkitab itu adalah firman Allah tertulis, firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Tuhan itu saudara. Dan menganggap Alkitab kita ini adalah buku dongeng, buku biasa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi pengajaran-pengajaran sesat yang sedang merajalela, yang sedang bergentayangan di dunia masa kini termasuk gereja-gereja. Maka perlu bagi kita untuk terus memberikan telinga kita untuk mendengarkan doktrin pengajaran kebenaran yang sehat. Doktrin yang sehat itu adalah Bapak Ibu yang menekankan pada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menekankan pada Kristus sebagai pusat hidup kita, salib Kristus itu pusat hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang menekankan kepada penyangkalan diri, pikul salib, hidup dalam penderitaan mengikut Kristus, bukan enak-enak saja Bapak Ibu, bukan mau cari aman nyaman saja, bukan sakit langsung sembuh, ya. Bahaya, itu pengajaran sesat kalau yang
datang ke gereja, kamu berdoa, kamu ditumpangi tangan, kamu akan sembuh dari penyakitmu. Saya rasa itu pengajaran yang palsu, saudara. Ya, kadang kala Tuhan izinkan kita sakit untuk kita mengalami Tuhan. Seperti dosen kami tadi, Bapak Ibu. Apakah dia sakit kanker ginjal itu karena ada sesuatu dosa dalam dirinya? Tentu dosanya kan sudah dipikul semua oleh Kristus, bukan? Ya, Tuhan izinkan untuk dia banyak mengalami Tuhan dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Nah, tetapi ada aja kan pengajaran sesat sekarang, kamu sakit karena kamu ada dosa dalam dirimu. Saudara, saya pernah pelayanan di radio di Yogyakarta. Waktu pelayanan di radio itu, Bapak Ibu Saudara, doktrin-doktrin yang aneh-aneh masuk semua. Salah satu hamba Tuhannya perempuan, khotbahnya seperti ini. Tetapi herannya ya, doktrin yang kayak gini yang paling disukai Bapak Ibu. Dan paling banyak pendengar memberikan respons kepada pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini. Heran saya, karena saya sebagai moderatornya, saya lihat itu list atau daftar orang-orang yang memberikan respons itu tuh banyak banget. Suka banget, tetapi begitu masuk doktrin yang sehat, kita hidup untuk Tuhan, penyangkalan diri, sakit itu bisa saja menjadi jembatan di mana Tuhan sedang memproses kita. Itu nggak banyak, Bapak Ibu. Paling 2-3 orang yang respons. Tapi kalau doktrin kesembuhan, apa sakitmu? Minta didoakan kesembuhan. Minta diberkati secara materi. Itu bisa ratusan yang kasih respons. Wow. Bagi saya pribadi, betapa banyaknya orang yang sedang tersesat sekarang. Tidak mengerti akan kebenaran Injil yang sejati itu. Makanya mari berikan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, pengajaran yang sehat yang diajarkan oleh para hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan buka telinga kita untuk dongeng, ya, untuk mitos, untuk sesuatu yang salah. Tapi buka telinga kita untuk kebenaran Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara, lagi marak saya lihat di beberapa platform digital, ya, neraka itu dianggap tempat yang menyenangkan. Ini pengajaran yang aneh, Bapak Ibu. Neraka itu jelas-jelas tempat penghukuman iblis dan para pengikutnya. Tetapi pengajaran sekarang adalah neraka itu tempat yang menyenangkan. Sama seperti kita di bumi, kita bisa pergi ke coffee shop begitu ya, nongkrong sama teman-teman kita. Nanti di neraka kita juga nongkrong kok sama teman-teman kita. Minum kopi, iya, kopi belerang ya. Kopi api neraka. Serem Bapak Ibu. Dan baru-baru ini ada seseorang penyusup masuk ke gereja kami, Bapak Ibu, seorang ibu. Ini ajaran sesat Bapak Ibu. Saya dengan Pak Gembala kami akhirnya menghadapi dia, dan maaf kata kami agak keras untuk menyuruh dia keluar dari gereja. Karena dia udah mengganggu beberapa jemaat kami yang mengajarkan doktrin penghakiman terakhir sudah terjadi. Penghakiman terakhir sudah terjadi, maksudnya Ibu? Kita sampai tanya apa konsep penghakiman terakhir dia ceritakan, ya penghakiman terakhir sudah terjadi. Lihat Amerika mengalami kebakaran, lihat tsunami, lihat itu penghakiman terakhir. Yesus sudah datang kali kedua. Ngawur ini. Ngawur. Yesus belum datang kali kedua, tetapi tanda-tandanya sudah terlihat. Salah satu tandanya ya Ibu, pengajar sesat. Ya kan Bapak Ibu? Salah satu tanda kedatangan Yesus apa? Guru-guru palsu, pengajar sesat, ya kan? Antikristus. Nah ya Ibu, salah satu tandanya Bu. Ya betul, ada gempa bumi, ada tsunami, ya, situasi alam, itu salah satu tandanya. Tetapi salah satu tanda yang semakin jelas adalah antikristus, pengajar sesat itu semakin marak Bapak Ibu. Dan itu nyusup masuk ke gereja. Ibu itu pakaiannya itu, agamis banget gitu Bapak Ibu ya. Sampai panjang-panjang, sampai nantang saya dengan Bapak Gembala gitu ya. Penghakiman sudah terjadi. Sudah terjadi penghakiman terakhir itu. Yesus sudah datang kali kedua. Bu, kalau sudah datang kali kedua, udah dipisahkan mana domba, mana kambing. Udah dibawa kita ke langit bumi baru itu. Ya, kita Yerusalem barunya yang sudah berhiaskan keindahan. Ya sekarang aja muka kita masih belepotan semuanya ya. Masih banyak sakit penyakit. Kalau Yesus datang kali kedua udah nggak ada lagi tuh sakit penyakit ya Bapak Ibu. Udah nggak ada lagi perang Israel dengan Iran ya. Semuanya udah damai-damai aja. Jadi marak sekali saudara. Hati-hatilah. Apa yang mau kita lakukan? Ini saya lewatkan saja.
Mari kita latih saudara untuk dengarkanlah kebenaran Tuhan. Penuh perhatian. Sukalah untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran sehat. Ya, dengarkan para pengajar atau pengkhotbah, koleksi tanda kutip ya Bapak Ibu, pengajar-pengajar sehat untuk menolong kita mengenal Injil dengan lebih baik lagi. Saya punya papa mertua saya itu, saudara, dia suka banget mendengarkan khotbah-khotbah sehat, salah satunya Pak Stephen Tong. Hampir tiap hari dia dengarkan Pak Stephen Tong. Ya, pengkhotbah, saya kasih Pak, ini coba Bapak dengar pengkhotbah-pengkhotbah yang baik ya, yang sehat pengajarannya. Dengarkan mereka terus untuk supaya memberikan kekuatan iman kepada Bapak, begitu ya. Bapak Ibu jangan dengarkan yang suka-suka ini ya, mengubah sakit cepat-cepat jadi sembuh gitu ya. Jangan Bapak Ibu yang Anda miskin jadi kaya, aduh enggak deh, itu bukan Injil sejati saudara. Beberapa hari lalu saya besuk jemaat sakit pinggang, Pak saya dengar pengkhotbah ini, aduh kenapa pengkhotbah itu yang didengar? Iya Pak, saya disuruh kasih tangan ya, saya kasih tangan lewat handphone kira-kira begitu. Sembuh nggak Bu? Enggak. Hati-hati ya Bapak Ibu ya dengan pengajaran-pengajaran begitu ya, kasihan. Maksud Ibu ini sih baik ya, tapi entah kenapa banyak sekali pengajar-pengajar sesat itu yang senang karena mereka dapat keuntungan dari situ Bapak Ibu. Berikutnya, mari kita beritakan firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita alami, kita saksikan kepada orang-orang sekitar kita, kita bagikan untuk memberikan mereka kekuatan dan topangan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka dengarkanlah Dia. Jangan bilang aku mengasihi Engkau Yesus, tapi nggak punya waktu denganmu. Waduh, sedih kali. Apa itu arti kalimat pertamanya? Ya. Kalau kita katakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tolong aku terus dengar firman-Mu dan taati firman-Mu. Itu yang benar ya Bapak Ibu. Katakan cinta sama Tuhan, tapi terbukti lewat tindakan yang mau dengarkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami semua, anak-anak-Mu yang lemah dan rapuh ini, untuk selalu menunjukkan kasih kami kepadamu lewat kesetiaan kami mendengarkan firman-Mu, membuka telinga hati kami untuk sapaan firman-Mu yang akan banyak sekali menguatkan, meluruskan jalan-jalan hidup kami. Apalagi di tengah-tengah tantangan zaman, maraknya pengajaran sesat sekarang, tolong kami untuk kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu, tolong kami untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Berikan kepada kami para pengajar yang sehat dalam doktrin untuk dapat kami dengarkan dan kami pelajari, dan itu akan memberikan kami pengertian yang benar tentang Engkau dan juga tentang diri kami serta panggilan kami. Tolong kami untuk mendasarkan seluruh pelayanan kami, panggilan kami dengan selalu setia mendengarkan-Mu, menaati firman-Mu. Sertai umat-Mu di tempat ini, kuatkan dan teguhkan mereka. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.